Ada yang mau ditanyakan? Saya hitung sampai Sore Pak. Sore ya. Apa? Saya Joko Pak. Yes. Mau bertanya Pak. Yo, silakan Pak Joko. Tadi kan disampaikan bahwa leader yang mempunyai kompetensi terbaik atau kompetensi yang baik itu kan sering merugikan atau menghancurkan teamwork-nya sendiri gitu Pak. Betul. Nah, pertanyaan saya, terkadang kan kita sebagai tim atau sebagai bawahan itu perlu sharing partner Pak, perlu orang yang kita ajak untuk bertanya. Betul. Nah, kalau sekarang leader kita dia tidak mempunyai kemampuan terbaik, kemana lagi kita bawahan itu harus bertanya Pak? Oke, itu saja Pak. Thank you Pak Joko. Aduh. Jadi kalau kita bicara tentang tim leader kita tidak memiliki kemampuan terbaik, terus kemana lagi kita akan bertanya gitu kan? Jadi gini Pak Joko. Jadi pemilihan tim leader ini unik ya. Jadi tim leader ini memang orang yang tidak memiliki kemampuan terbaik. Tapi biasanya tim leader ini adalah orang yang memiliki pengalaman yang banyak. Biasanya seperti itu. Jadi kita ada 6 orang atau 6 orang berkumpul menjadi satu tim. 1 orang akan ditunjuk menjadi tim leader. Biasanya yang ditunjuk menjadi tim leader itu adalah orang yang sudah paling banyak. Jadi kriterianya adalah seseorang yang sudah paling banyak memiliki project atau experience di dalam bidang tertentu. Dan dia nggak mesti yang paling pintar. Syukur-syukur kalau dia yang paling kompetensi paling bagus, tapi dia juga bisa memahami sisi yang ini, Pak. Itulah sebabnya kadang kita butuh yang namanya sharing. Jadi kadang saya nggak jarang ya menemukan di perusahaan itu bahkan tim leadernya itu bukan orang yang paling pintar. Jadi kalau ditanya mungkin dia nggak tahu solusinya. Tapi biasanya mereka saling bekerja sama untuk mencapai solusi, Pak Joko. Jadi justru kalau kita dalam satu tim itu semuanya harus nanya kepada leadernya, justru malah bisa dikatakan ini tidak sehat, Pak. Jadi kalau seorang leader mendominasi semua kompetensi, itu justru malah tidak sehat. Yang baik adalah, kadang contoh kayak saya mimpin tim gitu kan, karena kan saya sering mimpin tim. Kadang saya mimpin tim. Nah, terus ketika saya mimpin tim, nah saya ada sebuah permasalahan yang tim saya tidak bisa selesaikan. Berkumpullah kita gitu kan, berkumpullah kita. Kadang saya sudah tahu jawabannya Pak Joko. Tapi kadang-kadang saya memang sengaja tidak memberikan jawabannya. Ini realita. Jadi kadang saya memang tahu jawabannya, tapi saya kadang membuat diri saya seolah-olah tidak tahu jawabannya. Karena tujuannya adalah satu, Pak. Saya ingin tim saya ini mau mengeksplor dirinya untuk mendapatkan jawaban yang lebih bagus. Jadi kadang ketika tanya, nih kita ada masalah kayak gini, kira-kira solusinya apa ya? Kadang saya lempar lagi, oke, ini sebuah isu yang menurut saya lumayan krusial. Kira-kira teman-teman ada solusi nggak? Ada teman-teman, karena kan kadang ada masalah dari 1 orang, kita masih punya 4 ke 5 orang lain. Teman-teman yang lain ada solusi nggak? Jadi saya akan biarkan tim itu menggali solusinya sendiri. Bahkan kalau memang seandainya waktunya masih cukup, saya akan biarkan rapat itu pending, Pak. Jadi memang tujuannya seperti itu, Pak. Jadi tujuannya adalah justru dengan problem yang ada, ya, problem yang ada itu membuat setiap orang mau belajar. Nah, yang tidak sehat adalah kadang ketika kita punya problem, Pak Joko, kadang kita punya problem, kita tanya sama atasan dikasih jawaban. Terus besoknya kita punya problem lagi. Terus kita tanya lagi sama atasan dikasih jawaban. Besoknya kita punya problem lagi. Kita tanya lagi sama atasan dikasih jawaban, Pak. Berikutnya kalau kita punya problem, Pak, saya jamin kita nggak akan mau belajar, Pak Joko. Yang kita lakukan adalah, tenang aja, saya punya bos. Kalau saya ada masalah, saya tinggal tanya bos saya. Nah, bos yang baik itu biasanya adalah ketika ada problem dia nggak mau ngasih solusi, Pak. Jadi kalau Bapak pernah menemukan atasan yang kayak gitu, justru itu yang bagus, Pak. Ketika ditanya dia pura-pura nggak tahu, padahal dia tahu solusinya. Dia bilang ini, kira-kira gimana ya Pak ini solusinya? Gimana ya? Menurut kamu gimana? Wah, saya juga bingung, Pak. Oh, kamu bingung. Ya udah kita coba kumpulin tim yuk, kita diskusi. Padahal dia tahu solusinya loh, Pak. Jadi dikumpulin tim, dia tanya solusinya gimana, teman-teman nih kita ada isu seperti ini, kita ada
kita ada isu seperti ini dari teman kita si A, kira-kira ada nggak teman-teman yang bisa memberikan saran sehingga solusi ini bisa tercapai. Biasanya itu pada akhirnya diskusi akan terjadi lebih hangat. Dan orang yang memiliki isu atau problem itu biasanya akan lebih menghargai timnya pada saat itu. Nah, cilakanya adalah ketika semuanya tidak bisa menjangkau, yang dilakukan adalah apa, Pak? Belajar. Jadi itu, Pak. Jadi kalau seandainya saya punya atasan yang tidak bisa menjawab permasalahan saya, terus gimana? Ya nggak apa-apa jawabannya. Justru kalau memang sama-sama semuanya nggak tahu, Pak, kita belajar. Kita belajar satu sama lain, Pak Joko. Kelihatannya aneh mungkin ya. Untuk yang tidak terbiasa dari sisi manajemen kelihatannya aneh, Pak. Cuma kalau Bapak sudah mulai naik-naik di sisi yang lebih tinggi, saya nggak tahu nih Bapak di perusahaan apa ya. Saya belum tahu Pak Joko. Kita belum ngobrol Pak Joko. Jadi saya nggak tahu Pak Joko perusahaan apa. Tapi intinya adalah ketika kita punya permasalahan, alangkah baiknya kita mengencourage tim kita untuk menggali. Sehingga pada akhirnya mereka menemukan solusinya bersama-sama. Justru itu yang akan membuat teamwork menjadi jauh lebih kuat. Alih-alih daripada saya atasan, ada masalah saya jawab, ada masalah saya jawab, ada masalah saya jawab. Saya pernah menegur, Pak, jadi salah satu klien saya, itu seorang GM, Pak, GM produksi. Orangnya pinter banget, Pak. Jadi setiap ada masalah, sama dia selesai. Setiap ada masalah, sama dia selesai. Nah, cilakanya nih orang kan bukan robot, Pak. Ada masanya dia sakit, ada masanya dia perlu liburan keluarga, dan ada masalah. Yang terjadi adalah cilaka, dan ini sering kejadian. Ketika orang yang kita andelin ini tiba-tiba tidak ada, yang terjadi adalah, ya kita tahu sendiri kan. Jadi perusahaan yang baik itu yang tidak tergantung pada satu orang. Sehingga saya sarankan sama beliau, saya sempat tegur beliau beliau adalah satu peserta coaching saya. Saya tegur beliau. Saya bilang, Pak E gitu ya, namanya Pak E ya. Pak E, saya tahu Bapak pinter gitu kan. Tapi cilakanya adalah kepintaran Bapak akan membuat tim Bapak itu malas belajar. Bapak pengen tim pinter kan? Loh iyalah Pak. Bapak pengen ada suksesor kan? Lah iyalah Pak. Kan saya juga akan pensiun. Nah, kalau Bapak mau buat tim Bapak pinter, sekali-sekali Bapak jangan jawab pertanyaannya. Dia bingung Pak Joko. Oh, maksudnya gimana Pak? Ya sekali-sekali bilang aja nggak tahu. Ya nanti kan saya dianggap nggak kompeten Pak. Terus tak bilang, emang kenapa? Kalau Bapak dianggap kompeten, emang kenapa? Goal Bapak apa? Saya bilang. Ya goal saya biar saya punya suksesor. Ya sudah kan. Kalau Bapak jawab semua, kira-kira mereka mau belajar nggak? Saya bilang. Ya enggak sih Pak. Biasanya mereka tanya saya. Kadang dia cerita, kadang saya weekend aja Pak. Itu kadang produksi itu, kebetulan dia GM produksi. Produksi itu masih japri saya Pak. Nanya gimana solusinya. Hidupnya terganggu nggak Pak? Hidup Bapak Pak? Terganggu. Oh ya sudah kok kayak gitu kan. Coba sekali-sekali Bapak terapkan itu. Yang terjadi adalah everybody happy Pak Joko. Jadi gitu Pak Joko.